Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan bagus ya terkait kejadian hari ini tadi pagi. Bismillah. Pertanyaan pertama, apa sikap kita terhadap kasus bom bunuh diri? Apakah termasuk amalan jihad? Ya. Kebetulan tadi setelah baca berita, ikhwan ngasih tahu saya, Ustadz ada kejadian bom bunuh diri. Oh, saya langsung tadi sore ba'da asar saya tulis beberapa hal, ada 6 poin ya. Insya Allah mungkin saya sampaikan nanti, insya Allah tulisan ini mungkin bisa di-share juga. Poin pertama ya, kita sangat menyayangkan kejadian ini terjadi di negeri kita Indonesia tercinta ya. Indonesia ini kan mayoritas penduduknya beragama Islam, dan Islam kita tahu mengajarkan umatnya itu untuk menjaga keamanan dan ketertiban, stabilitas keamanan secara umum itu Islam mengajarkan itu. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyebut stabilitas keamanan itu nikmat yang sangat besar ya, yang harus disyukuri. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengilzam kafir-kafir Quraisy untuk bertauhid, beriman, masuk Islam, salah satu metode yang Allah gunakan adalah mengingatkan orang-orang Quraisy itu terkait nikmat keamanan yang Allah sudah berikan, ya kan? Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-saif falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Mereka, sekalipun mereka orang-orang kafir Quraisy, dulunya mereka Allah berikan kenikmatan, keamanan. Mereka bisa bebas berdagang ke Syam ya di musim panas, mereka bisa bebas berdagang ke Yaman di musim dingin. Itu nikmat keamanan yang luar biasa yang Allah berikan. Dan maharnya, nikmat tersebutnya seharusnya kalian beriman, masuk ke dalam Islam. Itu wujud syukur atas nikmat tersebut. Artinya nikmat keamanan ini Allah akui sebagai nikmat yang sangat agung, sangat besar di dalam Al-Quran. Maka wajib kita jaga sebagai umat Islam, itu wajib kita jaga. Nah, karena kita umat mayoritas di negeri ini ya, apa saja yang mengganggu stabilitas keamanan, itu yang paling besar kerugiannya menimpa siapa jemaah? Menimpa kita kaum muslimin, kita mayoritas. Kalau seandainya kacau balau negeri ini, yang paling dirugikan pertama kali adalah kaum muslimin, karena kita mayoritas ya. Kemudian poin yang kedua, saya ringkas, wajib kita yakini dan wajib kita sampaikan ini kepada orang-orang non-Islam. Islam ini adalah agama rahmat ya. Islam agama rahmat. Bahkan untuk binatang sekalipun, ini Islam ini agama rahmat untuk binatang, apalagi untuk manusia yang tidak bersalah ya. Untuk binatang, Islam ini mengajarkan rahmat. Dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengisahkan, "Udzibat imra'atun fi hirratin habasatha." Ada seorang wanita diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala gara-gara dia mengikat seekor kucing ya. Diikat, tidak dikasih makan, atau tidak dilepaskan untuk nyari bebas makanan sendiri. Itu ada seorang wanita diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala gara-gara menyiksa kucing, mati kelaparan. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalau seperti itu ajaran Islam terhadap binatang, maka bayangkan sendiri terhadap jiwa manusia. Apalagi kalau hal-hal seperti itu memudaratkan, menimpa kaum muslimin, saudara-saudara kita. Na'udzubillah ya. Ingat hadis tentang cabang-cabang keimanan, disebutkan dalam hadis tersebut, hadis sahih. Islam ya, iman itu 60 sampai 70 cabang, ya kan? Afdaluha la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, coba lihat. Ada nggak ajaran
selain ajaran Islam yang mengajarkan seperti ini. Islam mengatakan menyingkirkan gangguan dari jalan itu bagian dari keimanan. Ya. Duri, beling, paku. Apa mungkin Islam mengajarkan untuk merusak ketertiban dan keamanan? Ini secara umum, kita bicara secara umum ya. Kemudian poin berikutnya yang ketiga, jamaah sekalian, jika ya, karena ini belum tentu, jika bom bunuh diri itu dilakukan oleh oknum muslim ya, maka kita tegaskan Islam berlepas diri dari perbuatan tersebut. Islam berlepas diri dari perbuatan tersebut. Tidak bisa Islam itu diidentikan dengan perbuatan oknum, tidak bisa. Kemudian poin berikutnya yang keempat, secara hukum Rasulullah SAW sudah bersabda tentang amalan bunuh diri dalam konteks yang sangat tercela sekali, bahkan diancam. Amalan bunuh diri dalam bentuk apapun secara umum itu dicela, diancam oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wa man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udziba bihi yaumal qiyamah. Siapa membunuh dirinya ketika di dunia dengan sesuatu, maka nanti dia akan diazab bunuh diri dengan sesuatu tersebut terus menerus. Dia akan bunuh diri, itu bentuk azabnya. Ini hukum bunuh diri secara umum, konteksnya tercela, diancam. Siapa yang bunuh diri dengan menggantung dirinya, nanti di akhirat dia akan diazab terus menggantung diri. Siapa yang membunuh dirinya dengan racun, nanti di akhirat dia akan minum racun terus menerus. Sebutkan dalam hadis yang lain juga seperti itu. Siapa yang menikam dirinya, nanti dia akan menikam dirinya terus menerus di akhirat. Siapa yang menjatuhkan dirinya ya, dari lantai atas misalkan, atau dari bukit, dia nanti di akhirat akan seperti itu diazab terus menerus ya. Ini secara umum, artinya perbuatan bunuh diri tercela. Tidak mungkin perbuatan tercela dalam syariat kita ya digunakan untuk melakukan amalan yang mulia. Mungkin tidak. Sekarang dengan akal kita bicara ya. Mungkin tidak. Sesuatu yang tercela, yang diharamkan, itu digunakan untuk melakukan sesuatu yang mulia, jihad fisabilillah. Misalkan ya. Begini misalkan, saya berikan analogi sederhana. Mungkin tidak. Khamar yang diharamkan ya, kemudian itu digunakan untuk obat. Berobat kan sesuatu yang mulia, dianjurkan dalam syariat kita. Tapi khamar diharamkan. Tidak mungkin. Seperti itulah. Makanya para ulama memfatwakan tidak bisa ya, tindakan-tindakan seperti ini tidak bisa digunakan dengan mengatasnamakan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah amalan yang mulia dan agung jamaah sekalian. Ya, mustahil Rasulullah, Allah dan Rasulnya mensyariatkan suatu amalan yang mulia dengan perbuatan yang tidak mulia. Ya, mustahil, itu yang. Kemudian itu sekali lagi jika yang melakukannya adalah oknum muslim. Kemudian yang kelima, jika bom bunuh diri itu dianggap sebagai jihad yang tujuannya adalah untuk membela Islam ya, membunuh musuh-musuh kaum muslimin, maka kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Musibah kalau ada pemahaman seperti ini. Kenapa? Karena Indonesia ini kata para ulama dia negeri damai, bukan darul harbi, bukan zona perang, bukan ya. Maka dalam negeri yang bukan darul harbi berlaku hadis-hadis yang berbicara tentang kafir musta'man, kafir mu'ahad, dan kafir zimmi. Berlaku. Rasulullah SAW bersabda ya, man qatala nafsan mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh jiwa mu'ahad, kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini kata Imam Bukhari mencakup juga kafir zimmi. Pertama saya jelaskan dulu, kafir mu'ahad adalah orang kafir yang terlindung karena ada perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin.
atau dengan orang Islam, ada perjanjian. Ini nggak boleh disentuh orang kafir seperti ini, aman, muahad. Kemudian ada namanya kafir dhimmi. Kafir dhimmi ini dia mendapatkan janji perlindungan dari pemerintah kaum muslimin karena dia membayar pajak, membayar upeti. Ini juga kafir, tidak boleh disentuh. Hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan seperti itu, riwayat Nasai. Kemudian kafir musta'man, yaitu orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin, dia mendapatkan jaminan perlindungan dari orang Islam. Ini tidak boleh diganggu, ini tidak boleh diganggu. Mereka ini semua masuk dalam konteks kafir mu'ahad yang ada perjanjian untuk diberikan perlindungan. Man qatala nafsan mu'ahadan, sabda Rasulullah SAW, hadis Bukhari, lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh 3 jenis orang kafir tadi di negeri bukan zona perang, dia tidak akan mencium bau surga. Ini berlaku hadis ini di negeri yang aman. Karena Indonesia ini negeri damai, bukan zona perang, bukan darul harbi. Tidak ada para ulama kita yang memfatwakan Indonesia ini darul harbi, tidak. Kemudian yang terakhir, nah ini yang pingin saya tekankan juga, jika bom bunuh diri ini ternyata akal-akalan mereka kufar dan munafikun, dan betapa banyak mereka berbuat makar seperti itu, maka kita katakan, ya, intaziru inna muntazirun, tunggulah kalian karena kita juga akan menunggu. Allah akan balas, ya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kalian menyangka Allah itu lalai dari orang-orang yang zalim berbuat makar. Kalau kita menyangka Allah seperti itu, kita sudah suudzon kepada Allah tabaraka wa taala. Allah akan balas cepat atau lambat. Kalau itu adalah perbuatan mereka, permainan mereka. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, maka Allah juga zat yang terbaik dalam membalas orang-orang yang berbuat makar. Ini keyakinan kita jemaah sekalian. 6 poin ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.